Selamat pagi Bu Desna dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syaful Roderick. Saya dari Luas UPW dan saya ingin berkhotbah tentang pernikahan. Sebelum kita memulaikan khotbah ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini Engkau sudah memberikan saya waktu untuk berbicara di depan. Semoga Tuhan, firman-firman Tuhan dapat bekerja kepada teman-teman maupun Bu Desna yang mendengarkan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Terima kasih juga sudah diberikan waktu untuk berbicara di depan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki topik, saya ingin menjelaskan topik yang ingin saya bawakan, yaitu tentang pernikahan. Nah, di pernikahan itu memiliki cinta. Cinta itu lebih dan sekedar perasaan, tetapi merupakan suatu keputusan yang kita ambil. Dalam cinta, kita dan pasangan saling menyanjung, bercakap, mendengar, menguatkan, menghibur, mengampuni, menghargai, menghormati, dan menjaga dalam suatu pernikahan. Tiada kepedihan yang melebihi kepedihan yang timbul dari suatu pernikahan yang tidak bahagia. Pernikahan yang diabaikan akan menciptakan penderitaan dan kepahitan, namun yang dengan baik dipelihara akan menciptakan damai dan sukacita. Pernikahan adalah puncak dua insan yang membangun relasi yang saling mencintai, membangun relasi dengan komitmen, cinta, dan tanggung jawab. Yang membedakan pernikahan Kristen dan pernikahan di luar Kristen adalah melibatkan Tuhan di dalamnya. Ingat, pernikahan bukan disatukan karena kecocokan atau karena cinta, sebab suatu saat bisa tidak cocok lagi dan cinta bisa luntur dan pudar. Jadi itu maksudnya, itu cinta itu berdasarkan komitmen dan janji-janji kita kepada kekasih kita pada suatu saat nanti. Jadi Tuhan juga memberikan kita jodoh, dan jodoh itu kan di tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya bila kita tidak merasa cocok atau suatu cinta itu sudah agak pudar, itu manusiawi. Selanjutnya, pernikahan yang baik membutuhkan keteguhan hati untuk menikah sehidup dan semati. Di ayat Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, di sini dimaksudkan adalah kita tidak boleh berselingkuh, karena yang Allah persatukan adalah hanya satu, dan tidak bisa diceraikan oleh manusia, tapi dapat diceraikan oleh Tuhan. Yang diperceraikan sama Tuhan maksudnya adalah misalnya kekasih kita sudah meninggal gitu. Lalu Kejadian 2 ayat 21-24 yang berbunyi seperti, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulang-tulangku dan daging dari daging-dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di sini tuh maksudnya adalah laki-laki akan pasti menikah dengan wanita atau perempuan.
tidak bisa menikah dengan laki-laki dengan laki-laki, karena kalau misalnya laki-laki dan dengan laki-laki tidak akan bisa menjadi satu daging. Tetapi jika kita bisa dengan laki-laki dan perempuan, maka kita bisa menjadi satu dan beranak cucu. Lalu pernikahan diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Ini dicatat di Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk-rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa kepada manusia itu. Oleh karena itu, mulai sejak awal kita berkenalan harus sudah melibatkan Tuhan. Artinya dibawa dalam pergumulan doa, sebab tanpa Tuhan kita akan gagal. Yang dimaksud dengan ayat ini, setiap hubungan pasti memiliki masalah masing-masing. Jika kita melakukan hubungan yang secara Kristen maupun Protestan, kita harus melibatkan Tuhan, karena jika kita bergumul kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan, speak up sama Tuhan, pasti ada jalannya. Lalu di sini ada Amsal 16 ayat 3 yang berbunyi seperti, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Contoh dari ayat ini adalah ketika Eliezer atau hambanya Abraham ingin mencarikan jodoh buat Ishak. Lalu di sini ada contohnya lagi seperti Kejadian 24 ayat 12 yang berbunyi, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Terus contoh yang ketiga, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Hasilnya ini terbukti bahwa Ishaklah nenek moyang Israel yang pernikahannya monogami. Dia puas hanya dengan satu istri saja. Ishak adalah orang yang setia dalam janji pernikahannya. Ishak mengasihi Ribkah sampai maut memisahkan mereka. Ishak tidak pernah mau tergoda dengan perempuan lain. Terus yang keempat adalah Ishak mencurahkan kasih dan perhatiannya hanya kepada istrinya. Yang kedua, pernikahan difondasi atas dasar kasih. Di Kejadian 2 ayat 23 berbunyi, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau hanya berdasarkan cinta saja tidak cukup, sebab dari kita mencintai harus menjadi kita mengasihi. Karena Alkitab berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu berada di Kolose 3 ayat 14. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Mengikrarkan suatu hidup bersama seseorang sungguh merupakan suatu tindakan iman yang membutuhkan keyakinan dan mukjizat. Kita harus yakin bahwa pasangan kita adalah yang Tuhan peruntukkan untuk kita hidup bersamanya, menjadi suami istri. Lalu di Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri kehendaknya menghormati suaminya. Ini tuh yang di Alkitab Efesus 5 ayat 33 ini maksudnya adalah saat kita sudah mempunyai keluarga, kita harus mengasihi diri kita, tapi kita juga harus mengasihi istri kita. Sebaliknya pun juga istri kita harus patuh kepada suami, dan juga istri harus menghormati suaminya. Dalam bukunya Nancy C. Anderson, Avoiding the Greener Grass Syndrome, agar kisah hidupnya yang menyakitkan
tidak dialami oleh orang lain. Buku tersebut menyarankan ada 6 cara untuk membangun semacam pagar untuk melindungi pernikahan dan menolong tercapai suatu pernikahan yang bahagia, yaitu yang pertama, mendengar, menguatkan, kencan, waspada, belajar, dan memuaskan. Nah, mendengar ini maksudnya adalah setiap ada misalnya suami atau istri memiliki masalah, pasangan-pasangan kita harus siap mendengarkannya. Yang kedua, menguatkan ini maksudnya adalah suami dan istri harus memusatkan perhatian pada sifat-sifat dirinya yang positif. Yang ketiga yaitu kencan. Ceriakanlah pernikahan Anda dengan canda maupun tawa dan menikmati waktu kebersamaan. Yang di sini dapat memperindah suatu hubungan. Lalu waspada. Waspada itu maksudnya itu kayak ciptakanlah rasa aman dengan membuat batasan-batasan yang jelas, seperti berbatasan saat berbicara atau bermain dengan lawan jenis. Yang kelima, belajar. Kenalilah pasangan Anda supaya Anda dapat sungguh-sungguh memahami dirinya. Yang maksudnya itu setiap orang memiliki sifat-sifatnya sendiri, maupun juga sebaliknya. Jadi kita harus belajar mengetahui sifat-sifat maupun dari sifat yang kejelekan maupun yang baiknya. Yang keenam, memuaskan. Memuaskan itu maksudnya seperti penuhilah kebutuhan satu sama lain. Poin yang ketiga, pernikahan dimulai dengan kemandirian. Di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan orang tua maksudnya supaya dapat hidup mandiri, yang arti dari rohaninya suami dan istri keluar dari keduniawian dan merubah hidupnya. Sekarang lebih mengutamakan keluarga ketimbang kesenangan pribadi. Kalau sudah menikah masih tidak berubah, pasti akan ada masalah. Terlalu banyak campur orang tua akan membuat RT muda itu retak dan tidak dewasa. Tetapi bukan berarti tidak boleh memberi wejangan, namun jangan terlalu mencampuri terlalu banyak, apalagi soal mendidik anak. Tuhan yang memperkasai membentuk pernikahan. Tuhan yang memberi Adam istri. Setelah Adam disuruh mengelola alam, orang menikah harus dengan bertanggung jawab, sehingga tak bergantung pada orang tua. Oleh karena itu, sebelum menikah perlunya berdoa sehingga mengerti benar rencana Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menutup khotbah ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Firman-Mu. Semoga firman-Firman-Mu ini dapat berguna bagi teman-teman maupun budesnya ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin pulang. Berkatilah teman-teman kami agar dapat pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian dari saya, terima kasih.